Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saulus Farani, biasa dipanggil Rani, NRP saya 50172510111. Di sini saya akan mempresentasikan materi geologi fisik untuk chapter 5 tentang sabuk pegunungan dan kerak benua. Yang pertama, di sini sabuk pegunungan utama bumi atau rantai ribuan kilometer yang terdiri dari banyak jajaran pegunungan. Nah, rentangan pegunungan sendiri adalah kelompok pegunungan yang berdekatan atau punggung gunung yang sejajar, seperti pada gambar 5.1 yang saya cantumkan di slide. Nah, rentangan pegunungan itu kemungkinan terdiri dari batuan sedimen, vulkanik, atau metamorf yang mengalami deformasi tektonik. Nah, pada gambar 5.2 di slide, itu menunjukkan bahwa sebagian besar gunung di dunia itu terletak dalam rantai panjang yang membentang sejauh ribuan kilometer. Seperti pegunungan Himalaya, Andes, Alpen, dan Alpacin adalah contoh pegunungan utama, yang masing-masing itu terdiri dari banyak jajaran pegunungan masing-masing. Nah, es saat ini, seperti ujung gunung es, ada jauh lebih banyak batuan di bawah pegunungan yang terekspos yang tidak dapat kita amati. Misalnya Himalaya, pegunungan tertinggi di bumi yang mencapai ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut atau MDPL, itu akar-akarnya itu atau kerak bumi di bawah pegunungan itu menjulur ke bawah sampai kurang lebih 65.000 meter. Dengan kata lain, paling banyak kita tuh hanya bisa melihat kurang dari seperdelapan ketebalan sebuah pegunungan. Nah, sabuk pegunungan itu berbeda satu sama lain karena masing-masing telah mengalami kombinasi unik peristiwa yang berkontribusi pada karakteristiknya saat ini. Nah, faktor-faktor pengendali utama yang berinteraksi satu sama lain selama sejarah panjang sebuah pegunungan ada tiga, yaitu deformasi intensif, isostasi, dan pelapukan atau erosi. Nah, deformasi intensif ini terutama berupa kompresi dan mengakibatkan lipatan atau patahan yang intensif pada batuan sedimen dan vulkanik. Lalu isostasi itu merupakan pergerakan vertikal pegunungan baik selama maupun setelah orogeni. Lalu yang terakhir pelapukan dan erosi. Sini tuh kecepatan dan sifat pelapukan dan erosi itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim, jenis batuan, dan ketinggian daratan di atas permukaan laut. Yang kedua, kita masuk ke ciri-ciri pantura gunung utama. Di sini tuh ada beberapa, nanti saya akan jelaskan di 2 slide. Nah, yang pertama itu ada ukuran dan arah, yang kedua usia sabuk pegunungan dan benua, yang ketiga ketebalan dan karakteristik karakteristik lapisan batu. Nah, ukuran dan arah. Jalur pegunungan utama itu sangat panjang dibandingkan dengan lebarnya. Seperti pada gambar 5.3 di slide, itu menunjukkan dua jalur pegunungan utama di Amerika Utara, yaitu Pegunungan Appalachian di sepanjang pantai timur dan Pegunungan Cordillera Amerika Utara di barat. Nah, pegunungan di Amerika Utara itu cenderung sejajar dengan garis pantai. Namun, beberapa pegunungan di tempat lain di dunia, terutama Himalaya, itu tidak sejajar dengan garis pantai. Nah, yang kedua itu usia sabuk pegunungan dan benua, di mana jalur pegunungan utama dengan pegunungan yang lebih tinggi itu cenderung secara geologis tuh lebih muda daripada yang memiliki pegunungan lebih rendah. Nah, pembentukan pegunungan atau orogeny untuk Himalaya, jalur pegunungan tertinggi di bumi itu dimulai sekitar 45 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, pembentukan pegunungan selain penyesuaian isostatik di pegunungan Appalachian yang jauh lebih rendah itu berhenti sekitar 250 juta tahun yang lalu. Nah, tentang pegunungan individu dalam sebuah pegunungan itu bagaimanapun dapat bervariasi secara signifikan dalam ketinggian meskipun usianya itu hampir sama. Yang ketiga, ketebalan dan karakteristik lapisan batu. Nah, penutup batuan sedimen yang relatif tipis di atas dasar batuan di keraton itu kontras secara tajam dengan urutan sedimen tebal yang khas dari sabuk pegunungan. Seperti pada gambar 5.4, di sabuk pegunungan, batuan sedimen berlapis itu umumnya lebih tebal dari 10 km. Nah,
Kita kini tuh dapat mengetahui bahwa urutan tebal batuan sedimen yang sebagian besar berasal dari endapan laut awalnya tuh terendapkan di tepi benua. Nah, jika batuan sedimen terutama yang terdiri dari sel, pasir, dan kapur, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa endapan laut terjadi di tepi benua pasir. Namun, jika sedimen mengandung komponen vulkanik yang signifikan, lingkungan endapan adalah tepi benua aktif. Nah, yang keempat itu ada polanya lipatan dan patahan. Nah, merekonstruksi posisi asli dan menentukan ketebalan lapisan batuan sedimen dan vulkanik di sabuk pegunungan itu merupakan hal yang rumit. Hal ini karena dalam kebanyakan kasus batuan berlapis tersebut telah terlipat dan terpatahkan setelah terendapkan. Nah, lipatan yang terbuka di bagian sabuk pegunungan, di mana deformasi tidak terlalu intensif, itu lipatan yang lebih rapat seperti pada gambar 5.7 itu menunjukkan deformasi yang lebih besar, sedangkan lipatan yang terbalik dan rebah yang besar seperti gambar 5.8 itu mungkin terpapar di bagian pegunungan yang mengalami deformasi yang lebih intensif. Nah, patahan balik umum ditemukan terutama di daerah yang sangat terlipat. Yang patut diperhatikan adalah sabuk lipatan dan patahan dorongan itu ditemukan di banyak daerah pegunungan. Sabuk ini itu ditandai oleh patahan dorong yang besar atau patahan balik dengan sudut rendah terhadap horizontal yang bertumbuk satu sama lain. Nah, batuan di antaranya patahan itu biasanya terlipat saat diangkut selama proses patahan. Yang kelima itu ada metamorfosis dan plutonisme, di mana kompleks batuan metamorfik dan plutonik regional itu umumnya itu ditemukan di pegunungan bagian yang paling intensif terdeformasi dan sabuk pegunungan utama. Sebagian besar batuan metamorfik itu awalnya adalah batuan sedimen dan vulkanik yang pernah terendam dan mengalami tekanan intens serta suhu tinggi selama orogene. Yang keenam ada patahan normal, di mana bagian yang lebih tua dari beberapa pegunungan besar telah mengalami patahan normal seperti pada gambar 5.9, di mana hubungan silang itu menunjukkan bahwa patahan normal itu terjadi setelah orogeni yang menghasilkan lipatan ketat, patahan dorong, dan metamorfosis. Nah, serta setelah sebagian besar batu terbentuk. Nah, setelahnya yang ketujuh, ketebalan dan kepadatan batuan. Seperti yang telah saya bahas di bab 2 sebelumnya, tentang interior bumi, di mana pengukuran gravitasi itu menunjukkan bahwa batuan kerak benua, termasuk sabuk pegunungan, itu lebih ringan atau kurang padat daripada kerak samudra. Dan juga kecepatan seismik itu menunjukkan komposisi yang mendekati granit untuk kerak benua. Selain itu, bukti dari studi seismik mendukung pandangan bahwa kerak yang lebih ringan ini jauh lebih tebal di bawah pegunungan daripada di bawah keraton, dan kerak lebih tebal di bawah pegunungan yang lebih muda daripada yang lebih tua. Yang terakhir ada ciri-ciri pegunungan aktif, di mana gempa bumi itu sering terjadi yang merupakan ciri khas bagian pegunungan yang secara geologis muda dan dianggap masih aktif. Selain itu, palung laut dalam juga ditemukan sejajar dengan banyak pegunungan muda sabuk pegunungan seperti Andes. Berikutnya adalah evolusi jalur pegunungan. Di sini ada 4, yaitu orogeni dan konvergensi lempeng, orogeni dan konvergensi samudra benua, konvergensi busur benua, orogeni dan konvergensi benua-benua. Nah, setiap orogeni adalah episode deformasi intensif batuan di suatu wilayah. Nah, deformasi ini biasanya itu batu ultramafik di sabuk pegunungan yang sering ditemukan di bagian pegunungan yang diduduki oleh batuan metamorfik dan plutonik, di mana batuan ultramafik itu cenderung muncul dalam zona panjang dan sempit yang sejajar dengan arah pegunungan. Nah, para ahli atau geolog itu menganggap sebagian besar tubuh batuan ultramafik sebagai material mantel yang terdorong ke kerak bumi selama proses pembentukan pegunungan. Nah, beberapa tubuh batuan ultramafik itu ditemukan terkait dengan batuan vulkanik dan sedimen yang terendapkan di laut dalam urutan opiolit yang pernah saya jelaskan di bab 3 tentang dasar laut. Nah, orogeni dan konvergensi samudra benua, seperti pada gambar 5.6 di slide sebelumnya, menunjukkan bahwa sabuk pegunungan itu hipotesis
hipotetis yang mengalami konvergensi samudra benua yang sedang berlangsung. Contohnya adalah lempeng Amerika Selatan yang menimpa lempeng Nazca. Nah, batu yang terjebak dan ditarik ke zona subduksi itu mengalami gerakan intensif. Jika batu dibawa ke lebih jauh ke zona subduksi, itu mengalami metamorfosis seperti yang akan dijelaskan nanti di bab selanjutnya. Nah, sabuk lipatan dan dorongan atau back arc dari sabuk pegunungan, yaitu gambar 5.6 dan 5.10, dorongan itu terjadi menjauhi busur magmatik menuju keraton. Nah, busur magmatik sendiri itu berada pada ketinggian tinggi karena kerak itu lebih tebal dan terdiri sebagian besar dari batuan beku dan metamorf yang panas. Nah, lembaran dorongan besar bergerak menuju dan kadang-kadang itu melintasi keraton. Contohnya di Pegunungan Rocky, dorongan patahan pada keraton itu sendiri telah terjadi. Nah, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, para geolog itu mengembangkan model yang menjelaskan tiga. Yang pertama, sabuk lipatan dan dorongan. Yang kedua, patahan normal simultan. Dan yang ketiga, bagaimana batuan metamorfik yang semula berada di kedalaman naik ke tingkat atas dalam sabuk pegunungan. Selanjutnya ada konvergensi busur benua. Nah, terkadang sebuah busur pulau itu bertabrakan dengan sebuah benua, seperti pada gambar 5.11 di slide. Nah, saat busur dan benua konvergen, lantai samudera antara keduanya itu dihancurkan oleh subduksi. Saat tabrakan terjadi, busur seperti benua terlalu apung untuk disubduksi. Nah, konvergensi itu berkelanjutan dari dua lempeng yang dapat menyebabkan lantai laut yang tersisa itu terlepas dari busur dan menciptakan situs subduksi. Nah, batu serta palung baru di sebelah laut busur di gambar 5.11 itu diperhatikan bahwa arah subduksi itu baru berlawanan dengan arah subduksi yang asli. Nah, ini tuh kadang-kadang disebut sebagai zona subduksi yang terbalik. Nah, seperti dijelaskan di bab 4 sebelumnya, beberapa pegunungan itu terbentuk ketika cekungan laut menutup dan benua itu bertabrakan di sepanjang zona sutur. Nah, pegunungan yang kita temukan itu ada di dalam benua-benua dengan keraton di kedua sisi yang diyakini sebagai hasil dari konvergensi benua-benua. Nah, pegunungan ular itu terbentuk akibat tabrakan antara Asia dan Eropa. Konvergensi lempeng Afrika dan Eropa itu menciptakan pegunungan Alpen, seperti pada gambar 5.13. Nah, gunung-gunung tertinggi kita terdapat di sabuk Himalaya. Orogeny Himalaya itu kan dimulai sekitar 45 juta tahun yang lalu saat India itu mulai bertabrakan dengan Asia. Nah, urutan batuan sedimen yang tebal itu terbentuk di kedua tepi benua yang mengalami patahan dan lipatan yang intensif. Nah, selanjutnya ada pengangkatan pasca orogenik dan patahan blok. Nah, setelah orogeny berhenti mempengaruhi sebagian atau seluruh sabuk pegunungan dan gaya kompresif yang dominan mereda, itu terjadi periode panjang pengangkatan disertai erosi, di mana penyesuaian isostatik itu terjadi selama orogeny, tetapi tertutup oleh gaya horizontal kompresif konvergensi lempeng. Nah, dengan gaya horizontal itu menjadi tidak signifikan pada akhir orogeny, karena penyesuaian isostatik itu mengambil alih sebagian proses dominan. Selama jutaan tahun, wilayah luas di sabuk pegunungan itu bergerak ke atas secara vertikal, dan erosi itu mungkin sejalan dengan pengangkatan, sehingga wilayah tersebut itu tetap rendah dan tidak naik. Atau pengangkatan itu mungkin sementara melampaui erosi, sehingga menghasilkan dataran tinggi atau pegunungan. Nah, kerak benua yang lebih tebal atau mengapung lebih tinggi daripada benua yang stabil. Nah, saat material di pegunungan dihilangkan oleh erosi, pegunungan tersebut itu akan mengapung ke atas untuk memulihkan keseimbangan isostatiknya, seperti gambar 5.15. Nah, berikutnya adalah pertumbuhan benua. Nah, benua itu tumbuh lebih besar seiring dengan perkembangan sabuk pegunungan di tepi mereka. Nah, akumulasi sedimen dan aktivitas vulkanik itu menambahkan kerak benua baru di luar garis pantai sebelumnya. Pada era Paleozoik, itu pegunungan ala
Appalachian itu ditambahkan ke bagian timur Amerika Utara, dan selama era Mesozoik dan Kenozoik, benua itu tumbuh ke barat. Karena akumulasi dan proses orogenik di banyak di banyak bagian itu kini itu telah menjadi cordillera. Nah, yang terakhir adalah terane yang tergeser. Nah, di beberapa wilayah pegunungan, usia dan karakteristik batuan dasar tampaknya itu tidak terkait dengan wilayah di tetangganya atau wilayah sebelahnya. Karena untuk memahami geologi pegunungan, para geolog itu dalam beberapa tahun terakhir itu mulai membagi pegunungan besar menjadi teranes tekno tektonostratigrafi. Nah, atau secara sederhana adalah teranes, di mana terdapat di mana sebuah wilayah itu terdapat konstitunitas geologi. Nah, geologi di satu terane itu sangat berbeda dengan terane tetangga. Batas terane itu biasanya itu berupa patahan. Secara umum, sebuah terane itu mencakup ribuan kilometer persegi, tetapi beberapa terane itu jauh lebih kecil. Alaska dan Kanada Barat itu telah dibagi oleh beberapa geolog menjadi 50 terane, seperti pada gambar 5.21. Sedangkan gambar 5.22 yang menunjukkan itu rekonstruksi sementara tentang bagaimana seiring waktu. Nah, ini tuh didasarkan pada data paleomagnetik yang menunjukkan bahwa bagian-bagian Alaska awalnya itu terbentuk di selatan Khatulistiwa dan bergerak ribuan kilometer untuk menjadi bagian dari Cordillera Amerika Utara. Nah, sebagai penutup, hanya beberapa dekade yang lalu, banyak geolog itu berpikir bahwa melalui penerapan teori tektonik lempeng, kita dapat dengan mudah menentukan proses yang terjadi di setiap pegunungan, dan menelusuri kembali ke masa lalu untuk memahami sejarah setiap benua. Beberapa menyarankan bahwa tidak akan ada masalah besar bagi ilmuwan bumi untuk dipecahkan di masa depan. Tektonik lempeng adalah terobosan yang sangat besar di dunia geologi, dan banyak masalah telah terpecahkan. Namun, dalam lompatan besar dalam ilmu pengetahuan ini, kita telah mengidentifikasi masalah-masalah baru yang akan muncul di masa depan. Namun, generasi baru geolog itu tidak akan kekurangan tantangan dan tidak akan kurang antusias dalam memecahkan masalah-masalah baru yang ditemukan daripada pendahulu mereka yang menyaksikan terobosan tektonik lempeng. Ilmu pengetahuan saat ini itu dibangun atas ilmu pengetahuan di masa lalu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.